Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penyidik lalu melakukan sinkronasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Saat ini yang tadi disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara pihak kepolisian masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Bambang Wijojanto selaku Wakil Ketua KPK 2011-2015 memaparkan bahwa dugaan terkait dengan kematian Arya Daru Pangayunan berdasarkan hipotesis Bambang. Kematian Arya bukanlah insiden biasa, melainkan sebuah rekayasa untuk membungkam sesuatu. Ini kalau hipotesisnya atau teorinya yang dikembangkan adalah dia dibunuh ya, dengan yang tadi disebut dengan lock room itu. Karena kan pasti ada motif kan. Nah, saya menemukan sebenarnya ada 3, Pak. Motif yang pertama memang Arya itu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu mempunyai nilai. Dan kalau itu dibongkar akan membuat dampak. Itu yang paling ini rahasia. Nah, rahasia ini kita nggak ngerti nih rahasianya apa ini. Nah, itu makanya kemudian menjadi penting bukan hanya satgasnya. Itu handphone kok bisa begitu, terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone dibilang hilang. Nah, hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan? Itu bagian yang pertama adalah makanya ada power dynamic itu kayak gitu. Ada rekayasa dugaannya seperti itu. Jadi itu yang bagian pertama itu data. Terus yang kedua, dia sebenarnya mempunyai informasi lain yang mungkin dengan ini bisa 2 nih Pak. Bisa ada kejahatan yang lagi dia tidak lanjuti atau ada informasi penting mengenai kelakuan pejabat. Bisa kayak gitu tuh Pak. Kelakuan pejabat bisa pejabat di Deparlu. Bisa di tempat lain. Tahu juga bisa di tempat lain. Ya misalnya kelakuan dari sebagian orang-orang Indonesia yang ini dia mungkin anggap sebagai, biasanya kan kalau anak muda ini kan memang kemampuan keingintahuannya kan tinggi. Atau yang paling mengerikan Pak, dia dianggap agent. Pemirsa, Polda Riau menggerebek distributor pengoplos beras di Pekanbaru Riau.
Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan 9 ton beras oplosan siap edar serta mengamankan seorang pengoplos. Modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah kemudian dikemas dalam jenis premium. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Seorang pelaku yang merupakan distributor berinisial L diamankan polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah, kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini Bulog. Dikemas dalam beras SPHP Bulog yang ukurannya 5 kg, kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking, belah beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini, kemudian dipack dalam kemasan beras premium. Pelaku sudah 2 tahun beroperasi mengoplos beras kualitas rendah tersebut. Beras tersebut dijual secara ecer ke toko-toko beras yang ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Ainus melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today, pemirsa. Kecelakaan melibatkan minibus dengan kereta pengangkut BBM terjadi di Simalungun, Sumatera Utara dan menewaskan 3 penumpang minibus. Sementara di Tangerang, Banten, seorang wanita lansia tewas ketika usai tertabrak kereta bandara. Kota perdagangan. Ada anak bayinya udah dibawa ke. Inilah detik-detik sebuah minibus tertabrak kereta pengangkut BBM di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya Allah. Kronologinya. Minibus berpenumpang 9 orang melintasi perlintasan tanpa palang pintu kereta. Diduga sopir tak berhati-hati dan tidak mendengar peringatan kereta yang akan melintas. Akibatnya minibus tertabrak dan terseret sejauh 50 meter. Ada anak bayinya udah dibawa ke rumah sakit. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa ini berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil. Kronologinya. Akibat peristiwa ini 3 penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, seorang wanita lansia warga Tanah Tinggi, Kota Tangerang tewas tersambar kereta bandara saat akan melintas di rel kereta di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Menurut saksi mata, korban yang berada di perlintasan rel tak menyadari adanya kereta bandara yang akan melintas. Korban tewas seketika di lokasi setelah menderita luka berat pada bagian kepala usai terseret sejauh 50 meter. Usai dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang, jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Simalungun, Sumatera Utara dan Tangerang, Banten, Dharma Setiawan Hasnugara Ainus melaporkan. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil mengalami luka-luka. Diduga hilang kendali, mobil jenis SUV terbalik usai menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan karena proses evakuasi mobil.
Akibat peristiwa itu, 2 pengendara motor yang berada di belakang mobil terluka karena gagal menghindar dari beton separator yang terpental ke tengah jalan. Mobil sempat kencang atau apa? Kencang, sedikit kencang juga dia. Kencang ya? Kencang dia. Berarti nabrak separator busway itu ya Bang ya? Oh iya betul. Nah, Abang pas menghindar berarti Abang sempat jatuh Bang? Iya, pas menghindar jatuh saya. Sementara apa penyebab pasti mobil menabrak separator masih diselidiki kepolisian. Selanjutnya, kasus kecelakaan ini telah ditangani Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.